kita terus mendorong teman-teman dosen untuk bisa berkontribusi nyata, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk warga kampus, tetapi juga untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, kembali lagi di podcast Unipma bersama saya Rida Fahas. Di podcast Unipma merupakan ruang inspirasi untuk berbagi gagasan, prestasi, dan masa depan kampus Universitas PGRI Madiun. Baiklah Sobat Unipma, di tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa karena Unipma telah memasuki usia ke-51 tahun. Perjalanan lebih dari setengah abad tentu bukan waktu yang singkat. Berbagai tantangan telah dilalui, berbagai capaian telah diraih, dan kini Unipma terus bergerak menuju masa depan yang lebih unggul dan berdaya saing. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang 51 tahun Unipma, apa langkah selanjutnya? Baiklah Sobat Unipma, bersama narasumber istimewa kita pada hari ini, kita kedatangan Rektor Universitas PGRI Madiun. Beliau adalah Bapak Dr. Supri Wahyudi Utomo. Kita akan merefleksikan perjalanan Unipma selama 51 tahun, membahas capaian strategis kampus, target akreditasi dan reputasi, tantangan perguruan tinggi swasta, hingga peran seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan visi kampus. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih Bapak Rektor telah berkenan hadir di podcast Unipma. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, boleh disapa Sobat Unipma Bapak? Halo sahabat Unipma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supri Wahyudi Utomo, Rektor Universitas PGRI Madiun periode 2026-2030. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, kita hari ini akan mendiskusikan tentang refleksi 51 tahun Unipma. Baik Bapak, jika melihat perjalanan Unipma selama lebih dari 5 dekade, bagaimana Bapak memaknai perjalanan dan transformasi kampus Unipma hingga saat ini? Baik, tentunya 51 tahun perjalanan Unipma ini bukan merupakan perjalanan yang pendek ya, dan suatu perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang sudah cukup lama atau panjang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Unipma ini awalnya dulu dari metamorfose IKIP PGRI Madiun ya. Kita IKIP PGRI Madiun itu berdiri mulai tahun 1975 ya. Dulu hanya memiliki 3 program studi ya, 3 program studi, jumlah mahasiswanya pun juga tidak banyak, nggak sampai 50 mahasiswa. Dan kita juga belum punya apa-apa, artinya gedungnya belum punya, sehingga perkuliahan itu masih numpang di tempat-tempat lain. Seiring perjalanan waktu, Unipma terus berkembang ya, IKIP PGRI Madiun terus berkembang sehingga mempunyai kampus sendiri yang ada di Jalan Setiabudi ya. Dan tentunya ini pun juga terus berkembang bahwa badan penyelenggara ini memiliki 3 perguruan tinggi ya, memiliki 3 perguruan tinggi. Yang pertama yaitu IKIP PGRI Madiun sebagai cikal bakal Unipma, kemudian ada Sekolah Tinggi Teknologi atau STT Dharma Iswara yang memiliki 1 program studi yaitu Teknik Informatika, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Dharma Iswara memiliki 2 program studi yaitu Akuntansi dan Manajemen ya. Kemudian kita berusaha untuk menyatukan 3 perguruan tinggi ini menjadi satu ya, dan alhamdulillah sejak tanggal 3 Januari 2017 ini dari 3 perguruan tinggi itu berubah menjadi Unipma.
Dan tentu kalau kita lihat bersama bahwa perkembangan UNIPMA ini dari waktu ke waktu cukup signifikan ya. Betul, artinya baik dari sisi fasilitas, kemudian dari kualitas prestasi mahasiswa, prestasi dosen, ini sangat signifikan perkembangannya. Namun demikian tentunya kita tidak harus puas diri ya, bahwa ke depan ini tantangan masih banyak yang masih dan juga perjalanan UNIPMA itu masih panjang, sehingga kita perlu terus melakukan evaluasi diri, melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan kualitas baik tata kelolanya, kualitas dosennya, kualitas mahasiswanya, sehingga UNIPMA ini benar-benar menjadi suatu perguruan tinggi atau PTS yang ada di wilayah Jawa Timur bagian barat. Ini PTS yang benar-benar unggul atau PTS yang berkualitas. Amin. Luar biasa sekali Sobat UNIPMA. Tersebut demikian tadi disampaikan begitu sejarah berdirinya UNIPMA. Mulai tahun 75, bahkan tahun tersebut saya belum lahir Bapak. Ternyata sangat sudah berdiri sekian tahun ya. Baik Bapak, menurut Bapak nilai-nilai yang tetap dijaga oleh UNIPMA di tengah berbagai perubahan dan perkembangan dunia pendidikan tinggi itu apa saja Pak? Utamanya kita di internal kita tetap jaga kekompakan, kerukunan, ya, kebersamaan. Ini yang terus kita tekankan kepada sivitas akademika ya, karena tanpa kerjasama, tanpa kekompakan, utamanya tanpa merasa memiliki kampus ini, tentu ini tidak mungkin bisa berkembang dengan baik ya. Dan tentu juga kita kembangkan keterbukaan ya. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan ya itu bisa segera dikomunikasikan sehingga nanti kita carikan jalan keluarnya ya. Ini yang sangat penting ya, sehingga keakraban, kekeluargaan di antara dosen, karyawan ini terus kita pupuk dan kita pelihara. Rasa memiliki kampus begitu ya Pak, sehingga bisa terus kompak begitu. Baik, menarik sekali Bapak. Refleksi ini menunjukkan bahwa perjalanan panjang UNIPMA dibangun melalui komitmen, kolaborasi, dan semangat untuk terus berkembang. Baik Bapak, berbicara tentang capaian terbesar UNIPMA di tahun 2025-2026. Apa saja capaian terbesar yang berhasil diraih oleh UNIPMA di 1 tahun terakhir Bapak? Banyak sekali capaian yang kita peroleh ya, utamanya di tahun 2025 di 2026 awal ini ya. Yang pertama dari sisi kualitas SDM ya, ini jabatan akademik dosen ini terus meningkat ya. Mulai dari kalau yang dari belum punya itu sudah memiliki jabatan akademik awal ya, asisten ahli, kemudian yang asisten ahli itu meningkat ke lektor meningkat ke lektor kepala, dan alhamdulillah di 2025 ini kita bisa menghasilkan 3 guru besar ya. Awalnya kita hanya memiliki 1 guru besar di tahun 2022 ya, dan di 2026 ini kita bisa menambah 3 guru besar, sehingga kita memiliki 4 guru besar. Kemudian dari sisi kualifikasi akademik dosen ya, ini juga peningkatannya cukup signifikan ya. Kita sekarang sudah memiliki 106 doktor ya. Dulu ketika saya menjabat awal di 2022, ini kita masih berkisar di 50 doktor ya. Jadi 4 tahun ini peningkatannya 100% ya. Sekarang sudah punya 106 doktor. Dan ini yang masih akan lulus ini juga masih banyak ya. Sehingga nanti kita berharap memang minimal 50% lebih ya, dosen kita itu berkualifikasi doktor. Ini nanti sampai dengan 2030 itu kita upayakan ya
jumlah dosen kita kan sekarang 260 ya. Iya. 260 untuk mencapai 50% dalam mungkin 2-3 tahun ini insya Allah bisa tercapai, tercapai Bapak, ya. karena beberapa dosen sedang menempuh studi Iya. S3. Itu yang pertama ya, dari SDM ya. Kemudian dari sisi prestasi yang banyak juga prestasi yang sudah kita capai ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Untuk tingkat di wilayah 7 Jawa Timur ini tahun kemarin kita mendapatkan 2 prestasi untuk kampus unggulan ya, yaitu peringkat 1 semua ya. Jadi bidang kerjasama sama prestasi kemahasiswaan. Ini tahun 2025 kemarin ya, dan insya Allah nanti besok Senin itu ada pemberian penghargaan kampus unggul lagi. Mudah-mudahan Unipma juga mendapatkan prestasi lagi. Itu prestasi dari untuk yang dari eksternal ya. Kemudian juga untuk prestasi untuk kampus PT PGRI ya, khusus PT PGRI ya. Se-Indonesia ya. PT PGRI se-Indonesia itu kan ada sekitar 45. Itu kita mendapatkan 5 kategori ya. 5 kategori ya. Nah, yang peringkat 1 kita dapat 2, kemudian peringkat 2-nya dapat 2, dan yang satunya peringkat 3 ya. Itu untuk prestasi dari kelembagaan ya. Kemudian kemarin kita juga sukses untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah Korsnasma PT PGRI se-Indonesia ya ini. Bulan Agustus kemarin sepertinya. Iya, bulan Agustus 2025. Ini kita sukses untuk sebagai penyelenggara. Dan alhamdulillah ini semua peserta merasa puas ya untuk kegiatan yang ada di Unipma. Dan juga masih banyak prestasi yang lain ya. Dilihat dari tata kelola ya, kualitas tata kelola ini kan untuk prodi ini kan dikatakan prodi itu bagus kalau memiliki peringkat unggul ya prestasinya. Dan alhamdulillah ini kita sekarang sudah memiliki sebanyak 12 program studi teraplikasi unggul ini. Wah, luar biasa, Pak. Dan ini kita masih mudah-mudahan nanti bisa lolos ya. Kita mengusulkan untuk pembukaan prodi S3 pendidikan ya. Ini prosesnya sudah kita lalui, sudah dilakukan visit ya. Tinggal menunggu turunnya perizinan. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan izin, dan tentunya ini menjadi kebanggaan sendiri tidak hanya Unipma tapi juga Kota Madiun ya. Ada di mana ada PTS yang memiliki program studi doktoral. Ya betul sekali. Wah, ini sangat luar biasa capaian yang diperoleh oleh Unipma dalam 1 tahun terakhir, bahkan lebih sepertinya masih ada lagi, cuman kalau ngomongin itu kayaknya banyak sekali. Alhamdulillah. Baik Bapak, di antara berbagai capaian tersebut, program atau inovasi yang paling membanggakan dan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa maupun masyarakat yang mana? Ya, tentunya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dosen kaitannya dengan pembelajaran ya, media pembelajaran. Teman-teman dosen sudah mulai mampu untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif sehingga menjadi lebih menarik bagi mahasiswa. Tentunya dengan kondisi tersebut ini kita harapkan bahwa kualitas lulusan kita itu menjadi semakin baik lagi ya. Dan yang lebih penting lagi kan ini kaitannya dengan kampus berdampak, mendorong teman-teman dosen untuk bisa berkontribusi nyata, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk warga kampus, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Baik, luar biasa sekali Bapak. Tentu capaian-capaian tersebut menjadi modal penting untuk melangkah menuju target yang lebih besar di masa mendatang. Baik Bapak, kita membicarakan target akreditasi dan reputasi kampus. Selain akreditasi, bagaimana upaya Unipma dalam memperkuat reputasi kampus di tingkat nasional maupun internasional?
Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Iya. Target kita, Iya. target Unipma untuk tahun 2027 Iya. ini kita ingin atau mengharapkan bisa mencapai untuk akreditasi institusinya itu bisa ke peringkat unggul ya. Itu yang target atau misi besar kita ya. Karena kita ingin mencapai visi Unipma itu menjadi perguruan tinggi yang unggul baik di tingkat khususnya di tingkat nasional ya, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki semangat atau jiwa wirausaha. Itu yang kita visi besarnya kan. Dan harapannya nanti 2027 ini akreditasi institusi itu bisa mencapai ke peringkat unggul. Di samping untuk akreditasi program studi ya, ini kita harapkan pun juga ada peningkatan untuk akreditasi unggul ya. Ini untuk target institusi dan untuk menjadikan kampus yang benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Ini kita tidak hanya melakukan kerjasama di tingkat nasional, kita sudah banyak sekali menjalin kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri ya. Kita melakukan joint research, kemudian melakukan ini visiting lecture ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, pertukaran mahasiswa. Ini kita lakukan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, sehingga ini nanti bisa meningkatkan kualitas Unipma ya. Dan sebenarnya kita juga berharap bahwa Unipma kembali lagi masuk ke jajaran 100 besar ya di nasional ya. Sebenarnya kita dulu pernah yang mencapai peringkat yang cukup bagus ya untuk di pemeringkatan yang di nasional ya. Kita dulu pernah mencapai peringkat yang di 50 besar ya. Tapi ya sekarang kan persaingan perguruan tinggi kan sudah mulai kompetitif ya. Nah, ini dan kita terus benar ya untuk melakukan perbaikan sehingga kita bisa mencapai target itu tadi. Baik, amin, semoga semua bisa goal Bapak. Baik, tentunya upaya meningkatkan reputasi kampus juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini. Tantangan perguruan tinggi swasta saat ini yang sedang terbaru Bapak ya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta saat ini khususnya terkait pencapaian IKU atau indikator kinerja utama itu seperti apa Bapak? Ya. Kita ingin mencapai indikator kinerja utama memang merupakan suatu target yang ingin kita capai. Tentu nanti ada skala prioritas mana yang kita dahulukan bisa tercapai dan mana yang mungkin bisa dilakukan secara bertahap ya. Karena dengan kita kan ya jelas ya PTS itu keterbatasannya sangat besar sekali ya. Dan apalagi kita di daerah di kota kecil ya, ini menjadi suatu tantangan yang besar tersendiri ya untuk bisa mengelola perguruan tinggi. Tentu ya kita ingin bahwa prestasi mahasiswa itu bisa terus kita tingkatkan, baik itu prestasi akademik dan non akademik, kemudian kualifikasi dosen itu pun juga harus kita tingkatkan baik dari sisi kualifikasi akademik maupun dari jabatan akademik. Dan yang penting lagi kan sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi yaitu kampus berdampak ya. Ini bagaimana karya-karya dosen maupun mahasiswa ini bisa tidak hanya berdampak untuk kampus, tetapi juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting ya. Kemudian ya kita otomatis juga ya
kita ingin meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai juga merupakan salah satu indikator sekarang ini ya. Prioritas tadi gitu. Ya, ini kita upayakan untuk terus meningkat karena ini penting ya. Kalau dosennya sejahtera, dia akan bekerja dengan maksimal. Tapi semuanya kembali lagi nanti kita kan juga melihat ya bagaimana kondisi finansial dan sebagainya. Itu yang terus kita upayakan. Baik, Pak. Tentunya di tengah perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi, bagaimana Unipma memastikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, Pak? Ya, ini apa ya? Harapannya memang kampus itu bukan sebagai suatu menara gading yang tidak tersentuh dengan masyarakat, ya tidak bersentuhan dengan masyarakat. Kampus itu harus bisa mendekatkan diri dengan masyarakat termasuk dunia kerja ya, dunia kerja. Ini bagaimana agar mahasiswa utamanya ada lulusan itu bisa terserap di dunia kerja, ya tentunya kita bekali dengan berbagai kompetensi ya, dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan misalnya mengikuti mahasiswa bermagang baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya, sehingga kita harapkan mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kita juga terus melakukan redesign kurikulum ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Karena kalau mahasiswa itu hanya memiliki kemampuan akademik saja, tentu ini juga akan bisa menjadi persoalan tersendiri bagi mereka ketika nanti lulus ya. Sehingga soft skill ya, hard skill ini harus terus ditingkatkan, diasah dan ditingkatkan. Baik Bapak, tentunya keberhasilan menjawab tantangan tersebut memerlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika. Menurut Bapak Rektor, peran mahasiswa dan dosen dalam mendukung kemajuan Unipma itu bagaimana? Sudah otomatis ya, otomatis dosen dan mahasiswa termasuk tendik itu mempunyai peran yang sangat besar ya, untuk kemajuan Unipma. Unipma itu kan dibangun secara bersama ya, melalui kolaborasi dosen, tendik maupun mahasiswa ya. Ini, kalau salah satunya tidak berjalan maksimal, tidak berkontribusi, tentu ini akan mengganggu perjalanan Unipma ya. Seperti contoh, mahasiswa harus berprestasi kalau Unipma itu mau unggul, mau berkualitas ya. Ini pasti dosen juga harus berprestasi. Demikian juga dukungan dari tendik ya. Karena kalau tidak ada dukungan dari tendik, ini ya akan susah untuk bisa maksimal ya. Jadi semua sivitas akademika, ya, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa itu harus saling kolaborasi, saling mendukung, ya, saling meningkatkan baik kompetensi maupun kinerjanya sehingga Unipma itu bisa terus maju dan berkembang. Baik Bapak, luar biasa. Kemudian untuk sebelum menutup acara, Bapak, mungkin Bapak Rektor ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni Unipma untuk menyongsong masa depan kampus. Baik, tentunya kepada mahasiswa terus berprestasi, ya, tingkatkan kompetensi, tingkatkan soft skill maupun hard skill, sehingga ketika nanti lulus itu bisa dengan cepat terserap dalam dunia kerja atau mungkin juga bisa menciptakan lapangan kerja tersendiri melalui kewirausahaan atau wirausaha. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen, ini harapan saya bahwa
terus meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kompetensinya baik akademiknya maupun meningkatkan perannya dalam melakukan riset maupun pengabdian kepada masyarakat, sehingga UNIPMA ini juga dikenal oleh masyarakat secara lebih luas karena peran serta Bapak Ibu dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya untuk pendik ya tentu terus tingkatkan kompetensinya, tingkatkan kualitas dan memberikan layanan baik kepada dosen maupun mahasiswa sehingga mereka semuanya merasa puas terlayani dan sama-sama akan bekerja secara maksimal. Dan tentu ini perlu kolaborasi, perlu kerjasama yang kuat di antara tiga komponen tadi. Betul. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas wawasan, inspirasi dan pesan yang dibagikan pada podcast hari ini. Baiklah Sobat UNIPMA, perjalanan 51 tahun bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan awal untuk melangkah lebih maju menuju masa depan yang lebih unggul, adaptif dan berdaya saing. Mari bersama-sama berkontribusi sesuai peran kita masing-masing untuk mewujudkan visi UNIPMA dan membawa kampus UNIPMA ini menjadi prestasi yang lebih gemilang. Baiklah Sobat UNIPMA, saya Rida Fahas pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UNIPMA Smart and Competitive.